Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau sehat ya, kita harus selalu jaga kesehatan kita agar kita bisa mengikuti pembelajaran daring. Karena kesehatan itu harganya mahal, lebih baik mencegah daripada kita mengobati ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa ya? Fatin. Fatinnya udah ada? Lagi itu, Bu. Oh, Fatinnya itu lagi ada acara ya? Lagi udah izin juga. Tak tunjuk ya biar mimpin doa. Coba Mas Rangga Ainun Mutakin bisa pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari teman-teman kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rangga yang sudah memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengabsen dulu kalian. Apakah kalian saat ini memperhatikan atau tidak? Nanti biar saya tahu pas saya absen kalian bisa on cam ya. Ya, yang pertama itu Afrizal Nadiawan. Hadir. Ya. Alfi Ihmanuddin. Hadir. Ya. Arif Febrianto Bagaswara. Hadir, Bu. Ya. Arsyananta Akinsa Wanita Tama. Hadir, Bu. Ya, bagus. Aurelia Salsabila Zalianti. Hadir, Bu. Hopi Anggara Dwi Putra. Hadir, Bu, hadir. Dewanta Robi Hartono. Dewanta belum hadir. Duya Nabila Firgiawati. Duya belum hadir. Dinda Denisa Magdalena. Hadir, Bu. Dewata hadir, Bu. Dewata hadir. Dwi Farhatin Auliani. Hadir. Gilang Fajar Ramadan. Gilang Fajar. Belum hadir. Halimah Afina Faza. Hadir. Ya. Irtania Ramadhani. Hadir, Bu. Ya. Dusika Dwi Sila Prastika. Hadir, Bu. Devensya Kurnia Fauzan Zain. Belum hadir. Mahendra Seva Pratama. Belum hadir ya. Maitara Khairul Nisa. Belum hadir juga. Muhammad Asrof Dwi Prayoga. Belum hadir juga. Muhammad Erik Maulana. Ada, Bu, hadir. Muhammad Mumjain. Belum hadir. Oh, hadir ya. Mutia Kamelia Nareswara. Mutia. Belum hadir. Nabila Saron. Hadir, Bu. Neza Indira Pratama Putri.
Belum hadir ya. Panji Cahya Bintang Ramadan. Hadir, Bu. Raditya Bayu Pratama. Raditya Bayu. Belum hadir. Rafli Ferdiansah. Belum hadir juga. Rafli Ferdiansah. Tidak ada ya. Rahma Syakirana Azahra. Hadir, Bu. Hadir. Rangga Ainun Mutakim. Tadi yang mimpi doa. Hadir, Bu. Riza Afianto. Riza Afianto. Serli Nabila Gufroni. Belum hadir. Cinta Rizky Amelia. Hadir, Bu. Tan Janina Sain Disney. Hadir, Bu. Uti Khairunisa. Hadir, Bu. Wira Satria Cahyadi. Wira Satria. Belum hadir ya. Yudi Eka Fadila. Belum hadir juga. Yakiyah Fitriani. Belum hadir juga ya. Sebelum kita ke pembelajaran, izinkan Ibu untuk share screen materi ya. Bentar ya. Apakah sudah kelihatan? Apakah PowerPoint ya? Sebelum kita ke pembelajaran, saya akan memberikan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini dan kompetensi dasar. Yang pertama itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu KD 3.4, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan. Terus yang kedua itu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Terus tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan perkembangan budaya Indonesia zaman batu dan logam. Yang selanjutnya itu siswa mampu menganalisis hasil-hasil budaya tulang, batu, dan logam yang ditemukan di Indonesia. Terus yang selanjutnya siswa mampu menganalisis corak kehidupan manusia purba, berburu meramu, mengumpulkan makanan, dan perundagian. Terus yang terakhir itu siswa mampu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat praaksara. Nah, pada materi kehidupan masyarakat praaksara ini nanti kita akan mempelajari dua subbab materi. Yang pertama itu perkembangan budaya Indonesia berdasarkan zaman batu dan logam. Dan yang kedua itu kehidupan berburu, meramu, bercocok tanam, dan perundagian atau corak kehidupan manusia praaksara. Yang selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu yang perkembangan budaya Indonesia berdasarkan batu. Nah, pada
zaman batu ini di Indonesia terbagi menjadi empat zaman. Yang pertama itu zaman batu tua atau disebut juga Paleolitikum, terus zaman batu maja, Mesolitikum, terus yang selanjutnya itu yang ketiga itu zaman batu baru atau muda, Neolitikum, dan yang terakhir zaman batu besar atau Megalitikum. Nah, kita akan pelajari satu persatu zaman-zaman batu tersebut. Yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai zaman batu tua. Zaman batu tua atau yang biasa disebut juga Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini berarti zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan sangat primitif. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur, dan Ngandong, Jawa Timur. Dengan ditemukannya peralatan di daerah Pacitan dan Ngandong tersebut, maka para arkeologis menyebutnya dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, pada zaman ini memiliki dua corak kebudayaan. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan ya, itu zaman kebudayaan Pacitan. Nah, apa itu kebudayaan Pacitan? Kebudayaan Pacitan itu merupakan Pacitan itu apa? Pacitan itu merupakan nama salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, alat-alat yang ditemukan di Pacitan ini disebut dengan kebudayaan Pacitan. Alat-alat batu yang berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak genggam atau cuper dan kapak perimbas. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil disebut dengan serpi. Berbagai peninggalan tersebut diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis Meganthropus. Perkakas batu yang ditemukan di daerah Pacitan ini yaitu pada tahun 1935 von Koningsvoort menemukan beberapa alat dari batu yang ada di daerah Pacitan. Alat-alat ini bentuknya menyerupai kapak, akan tetapi tidak bertangkai sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Nah, dengan cara menggunakannya itu digenggam, maka kapak yang ditemukan di Pacitan itu disebut dengan kapak genggam. Terus yang kemudian itu kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini, Ngandong itu merupakan nama dari salah satu daerah yang terletak di dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Nah, kebudayaan Ngandong ini juga ditemukan di daerah Sidorejo, dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan tulang. Alat-alat dari batu itu contohnya itu kayak kapak genggam. Terus kalau yang dari tulang itu diantaranya itu tulang binatang dan tanduk rusa. Selain itu juga ada alat-alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya. Nah, berdasarkan penelitian, alat-alat itu merupakan peninggalan pada manusia purba jenis Homo soleensis dan Homo wajakenensis. Nah, ini ya gambarnya ya. Ini yang kapak genggam yang merupakan salah satu kebudayaan Pacitan. Nah, ini yang tadi yang warna hitam ya, yang kebudayaan Pacitan. Kemudian yang warna biru ini merupakan kebudayaan Ngandong.
Nah, ini merupakan salah satu alat serpih dari dari batu. Terus yang kemudian yang warna hitam putih ini merupakan salah satu kebudayaan kebudayaan Ngandong berupa tulang dan tanduk lusa. Terus kemudian zaman Batu Madya atau Mesolitikum. Nah, Mesolitikum ini diperkirakan berlangsung pada masa Holosen, awal setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaannya ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Pada zaman Batu Madya atau Mesolitikum ini memiliki 3 corak kebudayaan. Yang pertama itu Pebble Kultur. Pebble Kultur ini alat kebudayaan kapak genggam dari Gejoken Modinger. Terus yang kemudian Bone Kultur. Bone Kultur itu kebudayaan dari tulang. Terus yang kemudian Flag Kultur. Flag Kultur itu kebudayaan alat serpih dari Abrisaurus. Nah, Flag Kultur ini ditemukan di dalam gua. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu tadi Gejoken Modinger. Nah, Gejoken Modinger ini merupakan tumpukan sampah dapur. Gejoken itu berasal dari bahasa Denmark yang artinya dapur, Modinger yang artinya sampah. Nah, bisa diartikan Gejoken Modinger itu sampah dapur. Namun dalam kenyataannya Gejoken Modinger merupakan timbunan atau tumpukan kerang dan siput yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Nah, di dalam tumpukan Gejoken Modinger ini ditemukan buah kapak genggam, fiber kultur nanti ya, yang ingin menjadi fiber kultur ini. Kapak genggam ini ada di daerah Sumatera. Bentuk kapak ini bulat, terbuat dari batu kali yang dibelah 2. Kapak genggam jenis ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera antara Langsa, Aceh, dan Medan. Yang kemudian Abrisaurus. Nah, Abrisaurus ini merupakan goa-goa yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Dugaan ini muncul dari perkakas seperti ujung panah, flek, batu, penggilingan, alat-alat dari tulang, dan tanduk di dalam gua. Nah, ini tadi yang salah satu dari bone kultur ini sampung bone kultur. Sampung ini ditemukan di antara alat-alat kehidupan yang ditemukan di dalam gua-gua. Dan ditemukan paling banyak karena alatnya terbuat dari tulang, maka oleh banyak arkeolog disebut dengan sampung bone kultur atau kebudayaan tulang dari sampung. Karena gua di sampung tidak ditemukan ibel ataupun kapak pendek yang merupakan inti dari kebudayaan Mesolitikum. Terus yang kemudian kebudayaan Toala. Nah, kebudayaan Toala ini bisa disebut dengan Flekes kultur. Di Sulawesi Selatan juga banyak ditemukan Abrisaurus, terutama di daerah Lamoncong, yaitu Gua Leang Patai, yang di dalamnya ditemukan Flekes, ujung mata panah yang sisinya bergerigi dan biru. Nah, ini pada gua-gua di Lamonceng atau Gua Leang Patia ini dulunya itu dihuni oleh suku Toala. Terus yang kemudian zaman Batu Muda atau Neolitikum. Nah, nih Neolitikum itu merupakan zaman di mana pada saat itu alat-alat yang digunakan itu terbuat dari batu
yang telah batu yang mereka hasilkan pun lebih sempurna dan lebih halus. Nah, pada masa ini bentuknya sudah disesuaikan dengan fungsinya. Fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur-unsur kebudayaan seperti peralatan yang berasal dari batu yang sudah diasah, pertanian menetap, peternakan, serta pembuatan tembikar. Nah, hasil kebudayaan utamanya itu kapak persegi. Nah, kapak persegi itu merupakan nama kapak yang diberikan oleh Van Heijden-Helden. Kenapa sih Van Heijden-Helden itu menyebutnya kapak persegi? Nah, karena dilihat dari bentuknya yang persegi atau trapesium. Kapak yang besar ini sering disebut beliung atau pacul, dan yang kecil disebut tatah atau tarah. Nah, kebudayaan utama kapak persegi ini banyak ditemukan di kepulauan Indonesia, nah tersebar. Terus kemudian kapak batu Chalcedon. Bahan untuk membuat kapak tersebut selain dari batu biasa, juga terbuat dari batu Chalcedon. Nah, karena batu Chalcedon ini batu yang bagus, kapak ini biasa digunakan untuk upacara keagamaan, jimat, dan tanda kebesaran. Terus yang kemudian itu kapak lonjong. Kapak lonjong itu terbuat dari batu yang terbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Fungsi dari alat ini diperkirakan sebagai kegiatan dalam menebang pohon tersebar di wilayah timur Indonesia. Nah, ini ya gambarnya ya, yang kapak persegi itu warna biru. Terus yang kapak batu Chalcedon ini yang hitam putih. Terus yang background-nya hitam. Ini kapak lonjong. Terus kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu zaman batu besar, megalitikum. Kenapa disebut megalitikum? Karena mega itu artinya besar dan litikum itu artinya batu. Jadi megalitikum itu merupakan batu besar. Nah, pada zaman megalitikum ini, bangunan yang dihasilkan itu berupa bangunan batu besar. Pada umumnya digunakan untuk tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini dibawa oleh bangsa Delta Melayu. Nah, pada zaman batu besar atau megalitikum ini ditemukan beberapa hasil kebudayaan. Yang pertama itu menhir. Menhir itu tugu atau tiang yang berasal dari batu sebagai lambang atau tanda peringatan kepada nenek moyang. Yang kemudian dolmen, meja batu besar yang memiliki permukaan rata, digunakan untuk meletakkan roh tempat duduk kepala suku dan tempat sesaji. Terus kemudian berunda, bangunan bertingkat dengan tanjakan kecil sebagai tempat memuja roh nenek moyang. Nah, kemudian berunda ini merupakan cikal bakal bentuk candi. Terus yang kemudian kubur peta batu. Yang kemudian kubur peti batu. Peti jenazah batu besar yang dipendam dalam tanah. Terus yang kemudian itu waruga. Waruga itu kubur batu yang bentuknya bulat atau kubus dengan tutup menyerupai atap rumah. Terus yang selanjutnya itu sarkofagus, peti jenazah yang menyerupai lesung dan memiliki tutup di bagian atasnya atau berbentuk seperti keranda. Terus yang selanjutnya itu patung atau arca, bangunan berbentuk manusia atau binatang terbuat dari batu sebagai simbol pemujaan dan lambang nenek moyang. Terus yang kemudian itu ini gambar-gambarnya, gambar menhir seperti ini ya, tugu atau tiang. Terus dolmen seperti ini, kemudian berunda, kubur peti batu, waruga, sarkofagus. Kelihatan gambarnya? Apakah kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Ya.
Terus yang kemudian kita akan membahas zaman logam. Nah, zaman logam ini di Indonesia itu ada dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Hasil budaya pada zaman logam ini diperoleh dari pengaruh kebudayaan Joseon Vietnam, sehingga mereka dapat memperoleh kepandaian dalam mengolah logam tersebut. Meskipun pada masa logam ini terdapat hasil kebudayaan zaman logam, seperti alat-alat dari logam, namun untuk keperluan sehari mereka tetap menggunakan gerabah maupun alat-alat batu lainnya. Nah, zaman logam itu kan ada dua ya, zaman perunggu dan zaman besi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu zaman perunggu. Nah, zaman perunggu itu zaman perunggu adalah alat yang digunakan pada masa ini jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Pada zaman perunggu ini, masyarakat dapat menciptakan dua macam benda, seperti benda untuk kepentingan upacara, keagamaan, dan untuk keperluan sehari-hari. Nah, kebudayaannya itu nekara perunggu. Nekara perunggu ini merupakan benda semacam gendering dengan pinggang pada bagian tengahnya dan bagian atasnya tertutup, serta pembuatannya berasal dari perunggu, digunakan sebagai simbol sosial dan sarana upacara. Nah, kegunaannya untuk sarana upacara itu biasanya digunakan untuk upacara memanggil hujan dan memanggil roh leluhur. Nah, perbedaannya itu nanti bisa dilihat dari hiasannya. Kalau yang untuk memanggil hujan seperti apa, terus yang memanggil roh nenek moyang seperti apa. Terus yang kemudian kapak corong atau kapak sepatu. Nah, kapak corong atau kapak sepatu ini memiliki bagian tangkai menyerupai coron dan bagian tajamnya menyerupai kapak batu. Fungsi untuk menyangkul dengan bagian lancip sebagai tanda kebesaran kepala suku. Terus yang kemudian bejana perunggu. Bejana perunggu ini benda yang menyerupai gitar Spanyol namun tidak memiliki tangkai. Nah, ini ya, seperti gitar Spanyol. Ada yang pernah lihat gitar Spanyol? Kalau pernah ada yang lihat gitar Spanyol, ini kan bejana perunggu ini mirip ya sama gitar Spanyol. Pada bagian lehernya itu ramping. Terus yang kemudian zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang dipergunakan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi. Nah, peralatan yang dihasilkan itu mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, cangkul. Nah, alat-alat tadi itu ditemukan di Gunung Kidul Yogyakarta, Bogor Jawa Barat, Besuki, dan Punung Jawa Timur. Nah, kemudian kita akan membahas ke subbab kedua, kehidupan berburu, meramu, bercocok tanam, dan perundagian. Nah, ini ya, kita akan membahas satu persatu dari masa berburu hasil makanan, masa bercocok tanam, masa perundagian. Nah, yang pertama itu kita akan membahas masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan ini, pada masa itu orang-orang tinggalnya itu nomaden. Mereka itu mencari tempat di alam sekitar yang memiliki sumber makanan yang banyak. Nah, ketika sumber makanan yang satu sudah habis, maka mereka akan pindah ke tempat yang lainnya yang memiliki sumber makanan yang melimpah.
pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini pun kemungkinan hewan-hewannya banyak ya, masih hutan-hutan ya bumi. Nah, di sini kita akan membahas kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas yang pertama itu kehidupan ekonominya. Nah, kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini adalah bergantung pada alam. Pada masa ini mereka hidup dengan berpindah-pindah atau nomaden. Hasil pemburuan mereka kumpulkan untuk keperluan perpindahan ke tempat lain sebagai cadangan sebelum mereka mendapat tempat baru. Nah, jadi sebelum mereka itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mereka itu memiliki cadang makanan. Nah, mungkin mereka juga khawatir ya, sebelum mereka menemukan tempat yang baru untuk ditinggali, mereka sudah kehabisan makanan. Nah, ini berarti mereka sudah pandai memanajemen makanan ya, agar mereka itu tidak kelaparan dan tidak kehabisan makanan. Nah, terus yang kemudian kehidupan sosialnya, kehidupan sosial pada masa ini mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok, sudah dikenal pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini laki-laki itu tugasnya untuk berburu dan perempuan itu tugasnya untuk mencari buah-buahan dan juga untuk meracik obat-obatan. Nah, kalau laki-lakinya itu berburu seperti berburu ikan, menangkap ikan di sungai, terus berburu babi, berburu rusa, seperti itu. Yang ceweknya itu di sekeliling rumah mencari buah-buahan dan meracik obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Terus yang kemudian kehidupan budaya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, mereka sudah memiliki peralatan yang terbuat dari batu. Nah, sehingga hasil kebudayaan yang ada pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini terbuat dari batu. Nah, diantaranya itu hasil budaya yang kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, serpih bilah, dan lain-lain. Terus yang kemudian kita akan membahas pada masa bercocok tanam. Nah, pada masa bercocok tanam ini, bagi mereka dengan bercocok tanam dirasa persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang lagi. Selain bercocok tanam, juga mereka mengembangkan hewan ternak untuk dipelihara. Manusia yang hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis pada zaman ini sangat menggantungkan pada iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. Hasil dari panen juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tekstur tanah yang digunakan. Nah, kehidupan ekonominya itu, manusia praaksara pada masa ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membabat hutan untuk ditanami, dan produk yang mereka hasilkan antara lain umbi-umbian. Selain itu, mereka juga sudah melakukan kegiatan berternak, memelihara ayam, kerbau, babi hutan, dan lain-lain. Diperkirakan sudah mengenal sistem barter. Nah, di sini sudah pada tahu barter itu apa? Ada yang tahu barter itu apa? Nah, barter itu saling tukar-menukar barang. Nah, itu disebut dengan barter. Kehidupan sosial. Nah, di sini kehidupan sosialnya mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga dan di dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Nah, ketua suku ini dijadikan sebagai komando dari semua kegiatan. Terus kepala suku ini juga sebagai pusat religi pada kepercayaan yang mereka anut. Nah, dari sinilah muncul strata sosial dalam sebuah komunitas masyarakat kecil secara berangsur-angsur. Namun pasti kelompok ini membentuk sebuah masyarakat yang besar dan kompleks, sehingga muncul suatu masyarakat kompleks di bawah kekuasaan yang kelak disebut kerajaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha.
Terus yang kemudian kehidupan budaya pada masa bercocok tanam ini, manusia praaksara telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Selain sebagai alat untuk bercocok tanam, alat-alat ini juga sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat itu antara lain kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, perhiasan, dan masih banyak lainnya. Terus yang kemudian itu masa perundagian. Masa perundagian itu sama dengan masa perunggu. Nah, masa perundagian itu tuh satu zaman dengan masa perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai dengan munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Nah, berarti pada masa perundagian ini sudah dikenal sebuah profesi. Nah, pada masa perundagian ini yang paling menonjol itu pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundagian ini, maka secara umum berakhirlah masa praaksara di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya ada beberapa daerah di pendalaman yang masih berada di zaman batu. Nah, jadi masa perundagian di Indonesia pada masa itu belum merata. Masih ada daerah yang berada di zaman batu. Nah, kita akan bahas satu persatu dari kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, terus kehidupan budayanya. Yang pertama itu kehidupan ekonomi. Pada masyarakat pada masa perundagian ini telah mampu mengatur kehidupan ekonominya dan mampu berpikir bagaimana memenuhi kehidupan mereka di masa yang datang. Jadi pada masa perundagian ini masyarakatnya sudah berorientasi ke masa depan. Mereka sudah memikirkan untuk kehidupan selanjutnya itu bagaimana, terus apa aja yang harus mereka lakukan. Hasil panen pertanian disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan ke daerah lain. Masyarakat juga sudah mengembangkan kuda dan berbagai jenis unggas. Bahkan jenis hewan tertentu digunakan untuk membantu dalam bercocok tanam dan perdagangan. Kemampuan produksi, konsumsi, dan distribusi menopang kesejahteraan hidup mereka. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka memungkinkan mereka melakukan perdagangan yang lebih luas jangkauannya. Walau masih bersifat barter, namun setidaknya hal ini menambah nilai ekonomis yang tinggi karena beragamnya barang-barang yang ditukarkan. Bukti perdagangan antar pulau dan masa perundagian adalah ditemukannya negara di selayar dan kepulauan Sai yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Terus yang kemudian kehidupan sosial. Nah, kehidupan masyarakat sudah menetap. Pada masa perundagian ini, kehidupan masyarakat sudah menetap, mengalami perkembangan dan hal ini mendorong masyarakat untuk keteraturan hidup. Aturan hidup bisa terlaksana dengan baik karena adanya seorang pemimpin yang mereka pilih atas dasar musyawarah. Pemilihan pemimpin dipilih dengan kriteria yang bisa melakukan hubungan dengan roh atau arwah nenek moyang untuk keselamatan desa setempat serta keahlian-keahlian lain. Nah, pada masa itu untuk memilih seorang pemimpin itu dipilih dari spiritualnya. Kalau ada yang bisa berkomunikasi dengan arwah nenek moyang, nah mereka bisa ditunjuk sebagai pemimpin masyarakat tersebut. Dalam kehidupan masyarakatnya itu sudah teratur, berburu hewan seperti singa, harimau merupakan ristek jika bisa melakukannya. Nah, jadi singa, harimau itu kan hewan-hewan yang besarnya. Kalau mereka itu bisa berburu hewan yang buas ini, maka mereka sangat luar biasa.
Perguruan tersebut selain sebagai mata pencarian juga untuk meningkatkan strata sosial. Artinya, jika mereka bisa menaklukkan harimau, maka mereka telah menunjukkan tingkat keberanian tinggi dan gagah dalam suatu lingkungan masyarakat. Kehidupan masyarakat pada masa ini juga telah menunjukkan solidaritas yang kuat. Pada masa ini sudah ada kepemimpinan dan pemujaan terhadap sesuatu yang suci di luar diri manusia yang tidak mungkin disaingi serta berada di luar batas kemampuan manusia. Serta kemasyarakatan terus mengalami perkembangan, khususnya pada zaman perunggu, karena pada masa ini masyarakat lebih kompleks dan terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan keahliannya. Ada kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok undaki. Masing-masing kelompok memiliki aturan tersendiri dan adanya kelompok memiliki dan adanya aturan yang umum yang menjamin keharmonisan hubungan masing-masing kelompok. Nah, jadinya juga sudah ada aturan-aturan yang menjamin keharmonisan hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, aturannya itu pada masa itu dibuatnya itu dengan musyawarah mufakat dalam kehidupan yang demokratis. Terus yang kemudian kehidupan budaya pada masa perundakian ini telah mengenal seni ukir. Nah, seni ukir pada masa perundakian ini sudah berkembang pesat. Ukiran diterapkan pada benda-benda nekara perunggu. Seni hias pada benda-benda perunggu sudah membentuk pola-pola geometris sebagai pola hias utama. Hal ini terlihat dari temuan di Watu Weti yang menggambarkan kapak perunggu, perahu, dan melukis unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap penting. Pahat-pahatan yang ada di perunggu dan batu menggambarkan orang atau hewan yang menghasilkan bentuk bergaya dinamis dan memperlihatkan gerak. Teknologi pembuatan benda-benda logam, khususnya perunggu, kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat di samping membuat perkakas untuk keperluan sehari-hari seperti kapak, corong, dan lain-lain. Nah, sekian pada materi kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi? Ada yang ingin bertanya? Halo. Apakah suaraku kedengeran? Kedengeran, Bu. Ya? Kedengeran, Bu. Ya. Alhamdulillah ya kalau kedengeran. Ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Tidak ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang saya yang akan tanya ya. Pada zaman batu itu kan dibagi menjadi 4 zaman. Nah, apa aja sih 4 zaman itu? Ada yang bisa menyebutkan? Coba Irtania, R. Zaman batu itu dibagi menjadi 4 zaman. Apa aja sebutkan? Irtania, R. Bisa diulangi tuh soalnya. Ya. Zaman batu kan dibagi menjadi 4 zaman. Nah, apa aja bisa disebutkan? Halo Irtania. Zaman batu tua, Ya, benar. batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Ya, benar sekali. Ada yang tahu istilahnya batu tua itu apa? Ada yang tahu? Batu tua atau Paleolitikum. Ya. Coba difarhatin. Apa? Paleolitikum. Nah, ya benar. Terus zaman batu madya itu disebut juga apa?
Mesolitikum. Benar. Terus zaman batu muda disebut apa? Neolitikum. Benar. Neolitikum. Ya, benar Jessica Dwi. Terus yang batu besar itu apa disebutnya? Mesolitikum. Benar. Kalau zaman logam itu ada 2, apa aja? Bisa disebutkan? Perunggu dan besi. Nah, benar sekali Sintarimila. Benar. Kalau di zaman logam itu di Indonesia itu ada 2 zaman. Yang pertama zaman perunggu dan zaman besi. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini? Sudah paham? Mudeng apa mubeng? Karena waktu sudah menunjukkan 11:58, saya akan absen ulang ya. Barangkali tadi yang belum masuk ke room meeting, sudah memasuki room meeting. Yang pertama itu Duya Nabila Firdiawati. Duya, sudah hadir? Belum hadir juga ya. Terus Juventia Kurnia Fauzan Zain, apakah sudah hadir? Belum hadir juga. Mahendra Seva Pratama, sudah hadir? Belum hadir. Maitara Khairul Nisa, sudah hadir? Belum. Muhammad Asraf Dwi Prayoga. Muhammad Asraf, tidak hadir juga. Dewanata hadir. Terus ini Mutia Kamelia Nareswarya, sudah hadir? Belum ya? Nabila Saron, hadir tadi Nabila Saron. Mutia Kamelia Nareswari, belum hadir. Raditya Bayu Pratama, Raditya tidak hadir. Afli Ferdiansah, Afli tidak hadir. Riza tidak hadir juga. Shirley tidak hadir juga. Ira tidak hadir. Yudi tidak hadir. Zakia karena memang teman-temannya tidak hadir, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Anak-anakku, selalu jaga kesehatan kalian ya. Di musim pancaroba seperti ini, banyak virus yang berterbangan kan ya. Terus juga kita selalu jaga kesehatan kita agar bisa selalu mengikuti pelajaran daring. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PPT-nya akan saya kirim ya. Dan jangan lupa ada penugasan yang harus kalian kerjakan.